Baiklah, ini adalah materi statika minggu pertama, yaitu gaya dan resultante gaya. Jadi materi UTS kita adalah vektor dan gaya, reaksi peretakan, gaya dalam. Kemudian materi UAS-nya adalah gaya dalam, namun untuk struktur balok Gerber size tertentu, juga muatan tak langsung, serta portal. Oke, gaya sifatnya adalah mempunyai besaran, mempunyai arah, dan mempunyai titik tangkap. Ada gaya konkuren dan ada gaya non-konkuren. Bagaimana cara menyusun dan menguraikan gaya pada bidang datar? Ada dua cara, yaitu analitis dan cara grafis. Untuk yang cara analitis, ini dibedakan menjadi gaya konkuren dan non-konkuren. Untuk gaya konkuren yang letak titik tangkapnya pada satu titik, yaitu titik A, titik 0, maka gaya K1 itu diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Gaya K2 juga diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang terhadap sumbu X dikalikan dengan cos alfa, yang terhadap sumbu Y dikalikan dengan sin alfa. Setelah diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita baru bisa meresultante atau menjumlahkan gaya tersebut. Perjanjian tandanya adalah untuk yang ke kanan dan ke atas itu positif, untuk yang ke kiri dan ke bawah itu negatif. Oke, besar resultante gaya pada sumbu X berarti adalah jumlah gaya-gaya pada sumbu X. Tadi ada K1 dan K2 yang arah X itu yang dikalikan dengan cos alfa. Sedangkan yang Y, resultante gaya pada sumbu Y itu juga ada K1 dan K2, di mana pada sumbu Y dikalikan dengan sin alfa. Dan resultante gayanya adalah akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Dan arah dari resultante gaya tersebut adalah tangen alfa, di mana tangen alfa tersebut adalah Ry dibagi Rx. Oke, bagaimana dengan gaya yang tidak konkuren? Yang titik tangkapnya tidak terletak pada satu titik. Ada yang di X1, ada yang untuk gaya K1 itu letaknya ada di X1 dan X2, Y1. Untuk K2 itu ada di titik tangkapnya terletak di X2 dan Y2. Yang resultantenya letaknya di mana? Nanti kita cari dengan cara yang pertama, komponen tersebut sama, diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y juga. Kemudian setelah itu baru dijumlahkan yang terhadap sumbu X dan sumbu Y, K1 dan K2 nya. Kemudian resultantenya juga sama, arahnya juga sama. Rumusnya. Bagaimana dengan titik tangkap untuk gaya non-konkuren tersebut? Ternyata kita harus menghitung dulu yang namanya Mx dan My terhadap titik 0. Kemudian di mana Mx itu adalah K1 yang arah X yang dikalikan dengan cos tadi, kemudian dikalikan dengan titik tangkap Y1-nya. Kemudian untuk yang K2 itu juga sama. Nah, begitu juga dengan momen arah Y. Kemudian titik tangkap resultante tersebut adalah YS dan XS, di mana Y-nya itu adalah momen X dibagi Rx dan titik tangkap X-nya adalah momen Y dibagi Ry. Sehingga kalau disubstitusikan maka ketemu nilai XX-nya sekian, YS-nya sekian, dan resultante gayanya berada pada sudut sekian. Ini adalah contoh soal untuk gaya non-konkuren. Di sini diketahui K1, K2, dan ketiga besarnya ada 6, 8, dan 3 ton. Arahnya adalah sekian derajat, titik tangkapnya sekian, sekian, sekian. Ini X-nya 1, X untuk K1-nya adalah 2, Y untuk K1-nya adalah 2. Kemudian kalau digambarkan seperti ini, maka saudara bisa menjumlahkan gaya arah X-nya, di mana K1 dikalikan cos, K2 dikalikan cos, K3 kalikan cos, kemudian
nilainya berapa. Jangan lupa untuk yang ini arah ke kanan positif, arah ke kiri negatif. Pada saat menjumlahkan arahnya juga sama. K1 kali sin, K2 kali sin, K3 kali sin. Kemudian jangan lupa untuk yang ke atas itu positif, yang ke bawah negatif. Kemudian nilainya berapa? Tinggal menotal resultante gayanya adalah sekian, diakarkan. Untuk arah resultantenya, saudara bisa menghitung seperti tadi, RY per RX nya berapa, kemudian ketemu sudutnya sekian. Bagaimana dengan letak titik tangkapnya? Seperti rumus yang tadi, saudara harus mencari dulu momen X dan momen Y. Kemudian saudara bisa mencari titik YS dan titik XS dengan cara seperti ini. Nah, nilai X dan Y inilah letak titik tangkap dari resultante gaya tersebut.